Halo teman-teman, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dengan tema Bertindak bijaksana. Ya, sebelumnya Clement akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita akan mendengar firman Tuhan. Berkatilah. Amin. Ya, terima kasih Clement. Silakan Kak Clara. Bertindak bijaksana. Sebelum pandemi COVID-19, Didi dan teman-temannya bermain basket bersama-sama. Ketika itu, bola yang mereka lempar mengenai jendela kantor kepala sekolah. Prang! Jendela itu pecah. Semua anak di lapangan basket terdiam. Bagaimana ini? Apakah sebaiknya kita kabur saja? Tanya Adi kepada teman-temannya. Tidak boleh begitu, Adi. Lebih baik kita ke kantor kepala sekolah dan meminta maaf kepada Ibu Mida. Lagi pula kita kan tidak sengaja, jawab Didi. Ia pun mengajak teman-temannya yang lain ke kantor kepala sekolah. Ya. Adik-adik, mari kita baca 1 Samuel 25 ayat 25 sampai 33. Oke, kita akan baca 1 Samuel 25 ayat 25 sampai 33. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia, Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Oleh sebab itu, tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu, dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati, dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Nabal yang kasar tidak tahu membalas budi sehingga membuat Daud marah. Untunglah istri Nabal yaitu Abigail bertindak bijaksana. Ia membawa hadiah untuk Daud dan pengikutnya, serta meminta maaf atas perilaku Nabal. Daud pun bersyukur karena Abigail telah mencegahnya bertindak salah. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertindak bijaksana. Jangan lari ketika melakukan kesalahan. Jangan juga mudah marah, melainkan pikirkan tindakan yang tepat dan sesuai firman Tuhan. Ya, terima kasih Kak Clara. Jadi hari ini kita belajar untuk bijaksana. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf ya. Nah, hari ini
Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk bertindak bijaksana, sehingga ketika kami melakukan kesalahan, kami boleh meminta maaf kepada sesama kami, baik itu orang tua kami, kakak, adik, teman-teman, bapak, ibu guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan hari-hari kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Amin. Oke, teman-teman, Clara Clement, kita say goodbye dulu ya buat teman-teman kita ya. Bye, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.